Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih melanjutkan kitab Firqatun Najiyah, dan kita masuk pada Asyirkul Asghar wa anwa'uhu, macam-macam dari syirik kecil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah banyak menjelaskan tentang syirik yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, asyirkul akbar, syirik besar. Dan sekarang masuk pada macam syirik yang kedua, syirik yang paling ditakuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syirik kecil. Dan di sini muallif rahimahullahu taala menyebut 3 macam. Pertama, bicara soal riya. Kemudian yang kedua, bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, syirik yang sangat halus sekali, atau disebut dengan syirkul khafi. Baik, kita akan membahas pembahasan pertama dari macam-macam syirik kecil adalah ar-riya. Riya artinya melakukan sesuatu perbuatan ditujukan kepada makhluk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahaya riya ini dijelaskan baik di dalam Al-Quranul Karim, di banyak ayat dalam beberapa surat, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwan alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya ataupun menyakiti perasaan penerimanya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, karena pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah, tidak yakin dengan balasan dari Allah, dan juga tidak beriman dengan hari akhir. Perhatikan perumpamaannya. Maka perumpamaan orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi dan hilang debunya. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tahdzir, peringatan kepada orang-orang yang melakukan riya. Kemudian Allah mencontohkan seperti orang yang berinfak dengan tujuan mencari pahala.
tetapi infaknya karena pamer kepada manusia, sudah tidak beriman lagi dengan Allah dan hari akhir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan seperti batu licin, kemudian di atas batu itu ada debu. Debu itu maksudnya pahala. Tiba-tiba kemudian turun hujan, dan hujan itu kemudian menghempas debu-debu yang ada di batu licin sampai batu itu licin kembali. Itulah amalan orang riya, sama sekali tidak mendapatkan apapun di hadapan Allah. Dalam surah An-Nisa disebutkan juga dalam ayat ke-37 atau 38. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wala yu'minu billahi wala bil yaumil akhir wa man yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena pamer, karena riya, dan kepada orang lain ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, maka barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, setan itu adalah seburuk-buruk teman bagi dia. Maka di sini juga dijelaskan bahwa orang-orang yang riya itu berkawan dengan syaitan. Berkawan dengan syaitan, dan kalau sudah kawannya syaitan, ya setan itu seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk menggoda manusia. Karena syaitan itulah akhirnya memalingkan yang harusnya ibadah itu kepada Allah, dipalingkan oleh syaitan, disuruh mencari pujian manusia. Dan ini juga menunjukkan bahaya riya. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 47, ketika menceritakan orang-orang yang keluar untuk berperang bukan karena Allah tetapi karena riya. Allah katakan, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka dengan menyombongkan diri dan pamer, serta berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifatnya orang-orang munafik. Ya, sifat orang-orang munafik adalah sukaria. Makanya Allah pertegas dalam surah An-Nisa ayat 142-nya, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka sedang menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Apabila mereka tegak melaksanakan salat, mereka pun tegak dengan malas-malasan, karena tujuan mereka pamer kepada manusia, dan tidaklah mereka berzikir kecuali sedikit. Dan Allah juga katakan dalam surah Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang mereka lalai dalam salatnya, dan orang-orang yang mereka pamer dalam salatnya. Dan banyak lagi secara umum ayat yang bicara soal bahaya riya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya menjelaskan tentang riwayat-riwayat bagaimana hinanya riya, hukuman orang-orang riya di akhirat, hukuman orang-orang riya di dunia, dan apa yang mereka akan dapat, sedikit saya kasih gambaran. Manusia diciptakan itu sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zariyat dalam rangka beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu tujuan manusia hidup. Berusaha untuk mengumpulkan amal soleh dengan cara beribadah. Makanya kenapa kita salat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita zakat? Kenapa kita harus menghabiskan biaya untuk haji gitu ya, sampai
lelah letih ke sana, 1 bulan pula di sana, pulang sakit-sakitan. Tidak lain dan bukan karena ingin mengumpulkan amal saleh. Itu tujuan kita. Kita hidup itu bagaimana kita kumpulkan sebanyak mungkin amal saleh yang kita akan hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin itu tidak mungkin kenyang untuk melakukan amal saleh sampai betul-betul kedua kakinya menginjak surga. Masalahnya, ada orang-orang yang kemudian mereka secara lahiriah maksudnya secara zahir, mereka sholat, artinya kan mereka sedang mengumpulkan amal saleh. Mereka puasa, mereka sedekah, mereka silaturahim, mereka haji, bahkan mereka jihad gitu ya. Bahkan sebagian mereka mengajarkan Islam, berdakwah dan begitu seterusnya. Tapi rupanya apa yang mereka usahakan itu tidak bernilai apapun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena sebuah ibadah itu ada yang bernilai sah secara ibadahnya. Sah memang ibadahnya. Tetapi di hadapan Allah tidak diterima tuh. Sah solatnya tapi tidak berpahala. Sah hajinya tapi tidak berpahala. Sah puasanya tapi tidak berpahala. Karena sah dan tidaknya sebuah ibadah itu berkaitan dengan mempersiapkan rukun-rukun dan wajib-wajib ibadah itu saja. Kalau seandainya Anda ini sudah wudu sesuai dengan wudu Nabi, gerakan-gerakannya, kemudian masuk ke ranah solat, kemudian mendatangkan rukun-rukun solat, wajib-wajib solat, bahkan sunnah-sunnah solat pun kita datangkan, secara ibadah sah solatnya, tidak perlu diulang ya. Tapi masalahnya belum tentu ibadah sah bernilai pahala. Karena berpahala dan tidaknya sebuah ibadah itu ada erat kaitan dengan permasalahan niat. Karena Rasul mengatakan dalam hadis yang masyhur yang hampir diletakkan di permulaan kitab seperti kitab Arba'in Nawawi, bahkan dalam Sahih Bukhari juga di hadis yang pertama Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu digantungkan dengan niat, dan sesungguhnya pahala dalam amal itu juga digantungkan dengan niat. Maka barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang niatnya karena dunia atau wanita yang dinikahinya, yang hendak dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkan saja. Artinya bahwa ibadah yang sudah didatangkan rukun dan wajibnya itu secara ibadahnya sah-sah saja, nggak perlu diulang lagi sholatnya, nggak perlu diulang puasanya, nggak perlu diulang hajinya, karena sudah sah. Tetapi masalah pahala itu bukan bicara soal mendatangkan rukun dan wajib saja, tapi lebih daripada itu adalah niat Anda ini ibadah untuk siapa? Nah, gitu ya. Untuk Allah atau untuk selain Allah? Kalau ibadahnya untuk Allah, selain sah ibadahnya, dapat pula pahala kita. Al-jaza min jinsil amal namanya ya. Balasan itu disesuaikan dengan amalan kita. Tapi kalau tujuan ibadahnya itu bukan karena Allah, tapi diberikan kepada selain Allah hanya karena ingin dipuji, ingin sum'ah, ingin didengar orang gitu ya, ingin dikomentari orang dan begitu seterusnya, maka sebuah ibadah yang sah belum tentu dia dapat pahala. Ini poin yang perlu dipahami, bahwa niat keikhlasan itu yang paling penting dalam ibadah. Selain daripada mengikuti sunnah Nabi, ikhlas itu nomor 1. Ya, ibadah itu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW satu hari dia datang kepada para sahabatnya. Dilihatnya para sahabat Nabi SAW sedang sibuk membicarakan soal fitnah Dajjal. Karena Nabi itu hampir di setiap waktunya mengingatkan para sahabat soal fitnah Dajjal. Terkadang bercerita di mimbar-mimbar, bercerita tentang bahayanya Dajjal.
Terkadang Rasul duduk-duduk di masjid juga bercerita soal Dajjal dan begitu seterusnya, sehingga seolah-olah Dajjal itu ada di kepala sahabat. Karena hampir setiap saat Rasul itu bicara soal Dajjal. Jadi satu hari Nabi SAW melihat para sahabat. Kemudian Rasul SAW mengatakan, apa yang kalian sedang bicarakan? Maka sahabat Nabi SAW mengatakan, nahnu natadzakarul masihad dajjal ya Rasulullah. Kami sedang berbincang-bincang soal Dajjal wahai Rasul. Seolah-olah para sahabat mengatakan, jangan salahkan kami kalau kami terus bicara Dajjal, karena engkau selalu cerita Dajjal. Bahkan dalam riwayat itu seolah-olah Dajjal itu ada di kebun kurma Madinah. Saking ketakutannya para sahabat. Maka Nabi SAW pun mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kuhabarkan kepada kalian, kata Rasul, sesuatu yang paling aku takutkan melebihi Dajjal. Dajjal memang aku takut akan kemunculannya kepada kalian. Sebab kalau Dajjal muncul dan aku masih hidup, aku yang akan menghadapinya. Tapi kalau seandainya Dajjal muncul, aku sudah meninggal, maka setiap manusia akan menghadapinya dan tidak mungkin mampu menghadapi Dajjal. Tapi kata Rasul, ada perkara yang paling aku takutkan melebihi Dajjal. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, qulna bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, apa itu? Maka Nabi SAW mengatakan, asyirkul khafi. Asyirkul khafi an yakuma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Kata Nabi SAW, yang paling aku takutkan adalah kesyirikan yang terselubung, kesyirikan yang samar. Ya. Kemudian Rasul mencontohkan seorang laki-laki yang berdiri sholat. Kemudian dia menghiasi sholatnya, membagus-baguskan bacaannya, membagus-baguskan gerakannya, mengindah-indahkan berdirinya, melama-lamakan ruku dan sujudnya. Pokoknya bagaimana caranya solatnya itu dipandang manusia. Fayuzayyinu salatahu, dia pun mengindah-indah solatnya. Lima yara min nadhari rajul, supaya dapat penghargaan manusia, dapat pujian manusia, dapat like dari manusia. Lihat, Nabi SAW sampai mengatakan bahwa riya itu jauh lebih bahaya dibandingkan fitnah Dajjal. Pertanyaannya kenapa? Bukankah Dajjal itu fitnahnya dahsyat? Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan tidak ada fitnah dari sejak Adam diciptakan sampai kiamat dibangkitkan melalui fitnah Dajjal. Tapi kenapa Rasul lebih takut kepada fitnah syirkul asghar dibandingkan fitnah Dajjal? Karena syirkul asghar yang namanya riya ini sifatnya samar-samar. Hampir semua manusia kena. Tidak ada manusia yang selamat dari syirik ini. Tidak ada manusia yang selamat. Tidak orang awam, tidak orang soleh. Semua kena. Ya. Tapi Dajjal itu makhluk yang bukan samar-samar. Nampak jelas orangnya. Tertulis di dahinya kafir. Nampak fisiknya buta sebelah. Bengkok kakinya. Nampak Dajjal itu tidak samar. Ya. Tapi riya ini perkara samar masalahnya. Awalnya baik-baik saja ikhlas karena Allah, di tengah jalan riya pula. Siapa yang tahu betapa banyak, dan kita bisa rasakan tuh awalnya tidak punya dosa, jadi punya dosa akhirnya. Awalnya lillahi ta'ala, di tengah jalan karena manusia. Itu paling banyak. Dan biasanya munculnya riya ini berawal dari perkara yang sangat remeh, yang remeh-temeh. Riya itu awalnya dari perkara remeh dulu, Bu. Persoalan remeh. Seperti awalnya dari madhar. Madhar itu penampilan. Ya, ibu berpenampilan. Sebenarnya ya ibu ya harus hari-hari berpenampilan kan itu. Ya, ngaca di rumah. Awalnya biasa-biasa aja ngaca tuh. Gak ada masalah dengan kaca sebenarnya. Tak pecah pun kaca tuh kita ngaca. Ya. Tapi tiba-tiba setelah keluar dari rumah, mulai itu. Ya. Mulai kurang pede tuh. Geser sana, geser sini. Oh, nampaknya enggak cocok nih kan itu.
Coba saya tadi pakai warna ini, ya, tentu lebih cantik, ya, lebih indah. Mulai terpikir tuh, ya, aduh kenapa saya nggak pakai yang ini, jadi jelek nampaknya. Maksudnya apa? Supaya dilihat orang kan gitu ya. Ya. Itu kan awalnya dari masalah pakaian, masalah remeh-temeh, kadang-kadang masalah ucapan. Ya, masalah ucapan, ngobrol biasa saja sebenarnya, tidak ada masalah dengan obrolan awalnya. Tapi mulailah kemudian dia membanggakan, oh iya, kemarin saya baru dari Singapura, atau dari Malaysia, dari Australia, ya, dan mungkin juga dari Barelang, semua udah ke Barelang, udah jalan-jalan ke Singapura, cerita Singapura. Apa tujuan cerita Singapura? Nggak ditanya kok. Ya supaya orang memuji dia, oh banyak duitnya ya, rupanya bisa ke Singapura, supaya dapat pujian lah kan gitu. Kan awalnya ngobrol biasa-biasa saja. Tidak ada urusan jalan-jalan ke Singapura. Kenapa pula kita yang ngomong soal itu? Kan karena ingin supaya orang tahu bahwa aku sudah ke sana gitu. Itu tujuannya apa? Ini kan perkara-perkara remeh sebenarnya. Tapi ini namanya riya juga tuh. Ya, mulai dari penampilan, dari pakaian, dari perhiasan. Ya, kemarin ada viral pulang dari haji, nampain emasnya banyak. Subhanallah kan gitu. Apa maksudnya? Ini mau haji, mau jualan emas kan? Gitu ya. Untuk apa coba? Makanya para ulama mengatakan sekarang ini penyakit riya itu adalah penyakit yang mewabah, lebih mewabah daripada corona. Ya, sejak adanya apa? Dunia medsos. Sejak adanya dunia medsos itu subhanallah orang riya itu hampir setiap hari. Karena kalau kita lihat orang-orang yang memposting ataupun buat apa saja di medsos itu, kan kebanyakan mereka ingin dapat pujian itu, ingin dapat kedudukan, ingin dapat apa namanya like gitu ya, subscriber atau apa kan itu kan tujuannya itu tuh. Mereka buat ini, bahkan berawal dari urusan-urusan dunia kan begitu ya, berakhir kepada urusan agama. Ini yang paling bahaya. Kalau riya itu sudah masuk dalam bab agama, ini paling bahaya. Kadang-kadang lagi nelpon gitu kan, kemudian sengaja ngomong, saya mau sholat dulu biar soleh katanya. Emang sementara ini nggak pernah sholat ya kan itu kan ya. Kapan dikasih tahu sholat dia? Iya, semalam itu saya nggak bisa tidur karena tahajud sampai jam 3. Kan ada cerita, nggak perlu diceritakan. Makanya dulu para sahabat dalam hadis tentang masalah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu, saya lupa namanya. Dia mengatakan, siapa yang mengetahui di antara kalian meteor jatuh tadi malam? Dia mengatakan saya, karena semalam saya tidak tidur. Kenapa? Karena saya disengat kalajengking katanya. Ya, supaya dia mengatakan tidak tidur itu supaya orang jangan nyangka dia ingin pamer dengan ibadahnya. Itu orang salaf dulu begitu. Jadi mereka jangan sampai ibadah mereka itu ketahuan, sebab kalau ketahuan itu udah cemas orang itu. Jadi ulama salaf itu kalau mereka sedekah nih, ada yang ngintip ketahuan, wah itu nggak tenang hidupnya itu. Kenapa sampai ketahuan? Ya, maka dia akan sedekah lagi. Kalau kita kan sengaja gitu ya, memang undang wartawan biar ketahuan kan itu. Kalau orang dulu itu memang kalau ketahuan itu kayaknya sedih banget gitu ya, karena takut amalannya hilang. Kalau sekarang memang sengaja. Bagaimana caranya orang tahu saya ini beramal? Ini kan bahaya nih kalau sudah sampai taraf pria seperti ini. Ini medsos ini kadang-kadang seperti itu. Kadang malam-malam sengaja sholat malam pula di like, ya, di live, kan pakai Instagram kan. Allahu Akbar, dapat 1 rakaat low bet, pusing dia. Kenapa mati? Kan gitu ya. Dibatalin dulu, ambil power bank coba. Subhanallah kan. Ada orang tujuannya apa coba. Kayak gini nih. Buat konten tak apa kan itu ya. Jadi masalah-masalah seperti ini membahayakan ibadah. Karena riya ini kan tujuannya manusia. Manusia ini siapa sebenarnya? Satu dunia memuji kita loh, tidak menggeser takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka 'anil syirki." Ana aghna syuraka 'anil syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Rawahu Muslim. Saya ini, kata Allah, zat yang paling kaya
dari sekutu-sekutu yang ada. Maka barang siapa yang beramal kemudian dia menyekutukan dengan amalan itu bersamaku selainku, maka ku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan memandang secuil pun amalan yang ditujukan kepada selain Allah, walaupun kecil. Apalagi 100% dikasihkan kepada selain Allah. Seandainya separuh untuk Allah, separuh kepada selain Allah, Allah tidak akan menerimanya tuh. Padahal Allah sudah dapat separuh tuh. Karena Allah itu hanya ingin disembah 100% dan tidak dibagi walaupun secuil kepada sekutu-sekutunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kita lihat bahaya riya ini ya. Pertama kita bicara bahaya di akhirat dulu, baru kita bicara bahaya di dunia. Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa ma min abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya'in illa samma Allahu bihi ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba di dunia mengerjakan sum'ah dan riya, melainkan Allah akan membeberkan aib riya dan sum'ahnya di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Apa bedanya sum'ah dengan riya? Saya jelaskan dulu. Kalau sum'ah itu Anda merasa lezat kalau seandainya amalan Anda ini didengar orang. Jadi kalau kita beramal, kemudian amalan kita ini didengar orang, ya, kemudian orang yang mendengar amalan kita ini memuji kita, rasanya telinga kita ini sedap banget, enak gitu, ya, enak sekali. Kalau ada orang yang memuji, telinga kita ini merasa sedap. Tapi kalau riya itu menampakkan amalan bukan ingin didengar, tapi dilihat. Kalau sum'ah itu kan ingin didengar. Kalau riya itu ingin dilihat. Ya sebenarnya sama juga, intinya mendapatkan pujian kan gitu. Cuman wasilah berbeda. Kalau sum'ah itu ingin didengar, kalau riya itu ingin dilihat. Contoh yang sederhana lah yang sering saya contohkan kepada ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Seperti pamannya ibu ini nyumbang ke pesantren saya, ke Jabal Uhud. Ya, kemudian ngomong, Ustadz jangan dikasih tahu dari saya ya. Tapi untuk laporan tidak usah. Gimana kalau hamba Allah saja? Tidak perlu. Saya lillahi ta'ala, terserah Ustadz lah untuk pembangunan. Kan bagus tuh. Berarti yang tahu hanya saya dengan ibu aja yang nyumbang tuh. Nggak ada yang tahu kan gitu. Karena ibu bilang ditulis hamba Allah tak mau. Mau dibuat kwitansi pun tak mau, betul-betul diserahkan lillahi ta'ala. Yang tahu hanya ibu, saya dan Allah saja. Masalahnya kemudian teman ibu datang, sama-sama nyumbang ke Jabal Uhud. Kemudian saya ngomong, kenal enggak dengan Ummu si Anu tuh? Oh itu tetangga saya. Kemudian saya katakan, Masya Allah, dia tiap bulan datang loh nyumbang ke sini. Enggak mau disebut nama, enggak mau ditulis, enggak mau dikasih kwitansi. Ikhlas luar biasa ibu itu kan. Akhirnya kemudian kawannya mengatakan, oh iya betul ya. Pulanglah kawannya, bertamu sama ibu. Tadi saya ketemu Abu Merah katanya. Masya Allah anti ini memang banyak kali nyumbang ke Jabal Uhud ini. Kenapa nggak ngomong-ngomong biar kita sama-sama? Ya. Kalau sampai di sini ibu tolak, itu nggak benar Abu Merah itu, ibu selamat. Kalau ibu katakan begitu ya, itu nggak benar Abu Merah itu, nggak pernah saya nyumbang ke Jabal Uhud, mana ada itu dia aja pandai-pandai ngomong. Ya. Kalau sampai di sini ibu tolak, ini tidak benar, ibu tetap menjaga keikhlasan. Tapi kalau ibu kejar pertanyaannya, itu yang jadi masalah. Kapan berjumpa dengan Abu Humairah? Mulai nanya dia. Kemarin saya ke Jabal Uhud. Abu Humairah ngomong apa? Mulai dikejar-kejar lah itu. Ini kalau udah ngejar-ngejar, itu waktu Abu Humairah ngomong ada Ustaz Soleh nggak di situ? Ini mulai ini. Ada berapa orang? Terus dikejar sama dia pertanyaan tuh. Kenapa? Karena setiap jawaban sedap tuh. Sedap terus. Itu namanya sum'ah.
Ya, ini bukan ria, ini sum'ah namanya. Dia sedap, dia dikejar pertanyaan itu supaya dia terus mendengar pujian, terus mendengar pujian. Nah, ini bahaya. Namanya sum'ah. Ya. Beda dengan ria. Kalau ria itu memang ingin dilihat orang. Terang-terangan dia ingin dilihat orang. Ya, seperti yang sering saya contohkan, ada orang dia kepancing gitu kan, nyumbang, bilang saja nama ibu badi tulis, jangan. Hamba Allah saja katanya. Oke, setiap nyumbang hamba Allah, setiap nyumbang hamba Allah. Jadi satu papan itu pengumuman infak itu ada mungkin 20 nama hamba Allah itu, tapi satu orang. Akhirnya kemudian tetangganya nyeletuk, anti ini kaya, usaha lancar, tak nampak pula nyumbang ke masjid. Ya. Apa kata ibu? Kau lihat di papan pengumuman itu 20 hamba Allah itu siapa itu? Nah, itu saya loh itu. Itu ria tuh. Itu bukan sum'ah, itu ria namanya. Ya, karena ingin dilihat. Nah, itulah bedanya ria dengan sum'ah. Tapi dua-duanya syirik kecil, tidak boleh. Dua-duanya pamer supaya diketahui kebaikannya sehingga dapat pujian. Inilah yang kemudian Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang hamba di dunia, ma min abdin yakumu fid dunya maqama sum'ati wa riya'in, mengerjakan sum'ah dan ria, illa samma Allahu bi ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah, kecuali Allah akan beberkan aibnya dan sum'ahnya di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari memberikan catatan makna hadis ini, apa maksudnya, bahwa Allah akan membeberkan aibnya pada hari kiamat gara-gara ria dan sum'ah itu. Kata beliau ada dua makna. Makna yang pertama, artinya seandainya seseorang itu mengesankan bahwa dia telah melakukan satu amal soleh, tapi sebenarnya dia tidak melakukannya, cuman mengesankan saja. Contoh umpamanya, antum ngeletakkan arang di dahi supaya nampak ahli sujud, banyak kan itu. Saya nggak ada hitam-hitamnya, ambil arang sate itu, gosok-gosok di sini, ya kan? Sebenarnya bukan ahli sujud, ya, cuman terkesan kan gitu ya, dikesankan dia ahli sujud supaya orang nyangka dia ahli sujud. Atau mungkin ya matanya dimurung-murungkan kan itu, banyak khusyuk ini, ahli apa ini? Kan itu. Atau pegang-pegang perut sering meludah, padahal lagi sariawan supaya orang nyangka dia sedang puasa. Padahal dia tidak puasa, tidak ibadah, hanya mengesankan saja. Berarti kan dia berdusta tuh. Dia tidak melakukan ibadah tapi mengesankan kepada orang seolah-olah dia ahli ibadah. Orang ini akan dibongkar aibnya pada hari kiamat, bahwa orang ini para pendusta. Ini makna yang pertama, ya. Makna yang kedua, bahwa ada orang-orang yang kalau tadi kan mengesankan sebuah ibadah padahal tidak ibadah. Ini betul-betul ibadah, tapi mengesankan ibadahnya seolah-olah ikhlas karena Allah, seolah-olah ibadahnya itu lillahi ta'ala karena Allah, padahal hatinya tidak ada terbentik sedikit pun karena Allah, murni karena manusia, ingin dapat pujian manusia, tapi kesannya itu seolah-olah ikhlas. Ya. Ibu sedekah, saya ikhlas loh, ambil aja. Kan kesannya ikhlas kan, dia ngomong ikhlas malahnya kan. Ikhlas nggak bu? Ikhlas Ustadz, Masya Allah, ikhlas kan itu. Tengoklah di grup Jabal Uhud tuh, kok tak nampak laporan saya ini. Ada saya nyumbang disebut-sebut sama Ustadz. Gitu. Padahal udah ngomong ikhlas tuh kan. Ini namanya mengesankan dia ibadah karena Allah, tapi sesungguhnya bukan karena Allah. Ini akan dibongkar pada hari kiamat. Ini maksudnya Nabi SAW tadi, ma min abdin yakumu fid dunya maqama sum'ati wa riya'in illa samma Allahu bihi ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba di dunia mengerjakan sum'ah atau riya, melainkan Allah akan membeberkan aibnya, riya dan sum'ahnya di hadapan khalayak manusia pada hari kiamat. Dan ini sangat malu sekali. Karena begini ya, kalau kita bercerita sedikit tentang hari kiamat di padang mahsyar, manusia itu memiliki beberapa catatan. Ada yang disebut dengan catatan umum. Catatan umum maksudnya setiap para nabi dan umatnya itu diletakkan di satu catatan.
Pamannya Nuh dan kaumnya diletakkan di satu catatan. Ibrahim dan kaumnya, Syuaib dan kaumnya, Saleh dan kaumnya, dan semua para nabi, termasuk Rasul kita Muhammad SAW dan seluruh umatnya diletakkan di satu catatan. Jadi satu catatan itu ya ada Abu Bakarnya, ada Umarnya, ada Utsmannya, ada para sahabatnya, ada para tabi'innya, ada para imam mazhabnya, termasuk kita masuk di situ. Ya, ini catatan besar namanya. Tapi ada juga catatan khusus di mana masing-masing orang itu punya catatan. Yang jadi masalah ketika manusia dikumpulkan kemudian dibacakan catatan umum itu. Di mana Abu Bakar ini amalannya, ini jihadnya, ini sedekahnya, ini macam ini Umar, ini Utsman, ini sahabat. Nah, tentu mereka orang-orang baik. Pas giliran kita, rupanya kita dibacakan amalnya tapi ria, ini dusta orang ini sok-sok ikhlas tapi enggak, macam-macam dibongkar itu. La takhfa minhu khafiyah. Tidak mungkin ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dan di situlah rasa malu yang luar biasa yang kita akan dapati di hadapan manusia. Jangankan di hadapan manusia seramai itu. Seandainya di tengah-tengah ibu pengajian saja yang jumlah orang tidak banyak, adalah seseorang itu tahu aib kita, malunya luar biasa. Padahal hanya diketahui jemaah pengajian, besoknya nggak ngaji lagi tuh. Malu kan itu. Pamannya dia ngambil uang kawannya gitu ya. Pas pula di pengajian ketahuan ada CCTV. Mulai disebar di medsos mamanya, di grup pengajian saja. Padahal kemarin ribut-ribut siapa lah yang ngambil uang itu. Rupanya ada CCTV di situ. Rupanya ada salah satu umat yang ambil. Nampak pula CCTV-nya. Sampailah ke tangan dia. Apa enggak gemetar siang malam dia tahu. Alamak, ketahuan kan itu. Mungkin besok enggak ngaji lagi itu. Itu hanya sebatas orang pengajian. Ini pada hari kiamat yang kumpul itu ribuan manusia. Dari mulai sahabat Rasul sampai yang terakhir mati kan itu. Kita dipermalukan di hadapan manusia seperti itu. Mana enggak malu? Ya. Kan inilah siksaan orang-orang yang sum'ah dan riya pada hari kiamat. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, man samma asamma Allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Barang siapa yang memperdengarkan, maka Allah akan memperdengarkan tentangnya, dan barang siapa yang memperlihatkan, maksudnya riya, maka Allah pun akan memperlihatkan tentang aib-aibnya. Nah, ini juga kurang lebih. Ini satu siksa, betul-betul dipermalukan di hadapan manusia. Maka siksa yang kedua lebih daripada itu. Bukan hanya dipermalukan, tetapi dihadapkan kepada Allah. Dan di hadapannya sudah ada siksa yang menunggunya. Karena orang yang riya itu adalah orang yang pertama disentuh api neraka. Ya. Lihat sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, awal man tusyu'ira bin nari yaumal qiyamah. Orang yang pertama disentuh api neraka pada hari kiamat. Dalam riwayat, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah. Orang yang pertama akan dihisab pada hari kiamat. Siapa mereka? Rajulun istashhada. Seorang laki-laki yang mati syahid. Bayangkan. Orang yang mati syahid pula yang dihadapkan kepada Allah. Padahal orang yang mati syahid kan jelas tuh kalau masuk surga tanpa hisab tuh. Tetapi lihat, ini amalan syahadah ini bukan amalan biasa, ini amalan besar. Karena tidak semua orang bisa jihad. Hanya orang punya keberanian saja. Ya. Tapi rupanya tidak semua orang yang berjihad yang punya keberanian, rupanya tidak semua karena Allah. Ada juga karena selain Allah. Padahal sudah jelas-jelas di hadapannya nyawa meregang loh. Ya. Maka Rasul mencontohkan seorang laki-laki yang mati syahid. Fa'utiya bihi, didatangkan ke hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Tiba-tiba dibentangkan layar tancap. Kemudian ada film. Bagaimana dia sedang berjihad itu. Bagaimana dia sedang menghunus pedangnya melawan musuhnya. Wah, luar biasa sengitnya dalam peperangan itu. Ditampakkan tuh di hadapan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fama amilta fiha. Kamu di situ itu lagi ngapain? Ya, maka orang ini mengatakan, ya Rabb, qataltu fika hatta ustushitu. Aku berperang karenamu sehingga aku mati syahid. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Dusta kamu.
walakinnaka qatalta li an yuqala jari au syuja faqad kila. Engkau ini berperang bukan karena ingin mati syahid. Aku tahu engkau ini berperang hanya ingin supaya manusia menyebut engkau pahlawan, pemberani, orang hebat, ya. Dan itu sudah ma'ruf, sudah diketahui. Maka Allah mengatakan, hei malaikat, seret orang ini, masukkan ke neraka. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Seorang laki-laki yang punya ilmu dan dia ajarkan ilmunya. Dalam riwayat seorang laki-laki yang pakar Quran dan dia ajarkan Qurannya. Rupanya sama. Dibentangkan amalannya di hadapan dia saat dia ngaji tengah malam, saat dia ngaji diundang ke sana kemari. Pokoknya betul-betul ditampakkan tuh amalannya selama di dunia. Ke sana kemari dia mengaji. Ke sana kemari dia mengajarkan ilmunya. Kemudian Allah katakan, "Fama amilta fiha." Apa yang sedang kau amalkan di situ tuh? Maka dia mengatakan, qara'tu fikal Qur'an, ya Rabb, aku baca Quran karenamu lo ya. Wa ta'allamtul ilma fik, aku belajar ilmu, wa 'allamtu, dan mengajarkannya, li ajlika ya Rabb, karenamu ya Rabb. Tapi Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Oh, kamu itu pendusta. Kau ini mengajarkan ilmu, mengajarkan Quran supaya orang menganggap kau seorang alim, kau seorang qari ahli Quran. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, seret orang ini, masukkan ke neraka. Kemudian yang ketiga justru wa rajulun wassa'allahu alaihi, dan seorang laki-laki yang Allah luaskan rizkinya. Tidak ada satu tempat untuk sedekah kecuali sedekah. Ada masjid butuh sedekah, ada anak yatim butuh sedekah, ada orang susah sedekah, janda susah sedekah. Tidak ada satu tempat kecuali sedekahkan. Dan itu digambarkan di hadapan dia, di hadapan Allah itu. Bagaimana dia tiap malam bawa harta ke sana kemari. Allah mengatakan, fama amil tafiyah. Betul, apa yang sedang kau amalkan itu? Oh, itu tasaddaqtu fika ya Rabb. Aku sedang bersedekah karenamu ya Rabb. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta. Dusta kamu. Engkau ini walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Kau ini mengamalkan supaya orang mengatakan kau ini dermawan saja. Itu sudah ma'ruf. Maka Allah katakan kepada malaikat, seret orang ini, masukkan ke neraka. Lihat, 3 amalan ini bukan amalan remeh. Mati syahid bukan amalan remeh. Mengajarkan ilmu bukan mudah. Bertahun-tahun orang di pesantren itu baru sampai cerdas, kemudian bisa berdakwah atau menghafal Quran sampai jadi qari kan itu. Ataupun menyumbangkan harta. Bukan mudah cari harta dari miskin jadi kaya tiba-tiba suruh nyumbang itu. Tetapi ada orang-orang itu yang ketika mereka berperang, ketika mereka mengajarkan Quran, ketika mereka bersedekah, bukan karena Allah tapi karena selain Allah. Ini yang jadi masalah. Makanya hukuman yang kedua di akhirat, selain dipermalukan di hadapan manusia aibnya, kedua juga dia orang yang pertama disentuh api neraka. Naudzubillah. Ini hukuman di mana? Di akhirat. Ya. Bagaimana hukuman di dunia? Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya orang yang beramal kepada manusia itu, kalau seandainya kita mau merenunglah sedikit kan, manusia ini adalah makhluk yang sangat lemah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu makhluk yang sangat kuat. Masa seseorang itu mengharap pujian dari makhluk yang sangat lemah, sementara meninggalkan makhluk yang sangat kuat? Yang selama ini Allah yang kasih rizki kita, yang selama ini Allah yang kasih nikmat kepada kita. Manusia itu tidak mampu memberikan apapun kepada kita, walaupun mereka berkumpul satu dunia sekalipun. Makanya ada hadis yang mengatakan, kalau seandainya satu dunia datang untuk memberikan manfaat kepadamu, tapi tidak dicatat di Lauhil Mahfuz, tidak akan sampai manfaat kepadamu. Sebagaimana kalau seluruh manusia mengirim madarat kepadamu, tapi madarat itu tidak dicatat di Lauhil Mahfuz, tidak akan sampai madarat itu kepadamu. Artinya yang menentukan segala-galanya Allah, bukan manusia. Dari sini menunjukkan manusia itu makhluk yang lemah. Lah, kita sudah tahu makhluk yang lemah, kenapa kita harap pujian? Kita mengharapkan pujiannya. Yang lebih parah lagi, ternyata manusia yang kita harapkan pujiannya rupanya tidak lebih mulia daripada kita yang beramal. Sebenarnya kita lebih mulia dibandingkan dia, tapi kita mengharap pujian dia, kan aneh gitu. Ya, dan ini kadang-kadang tidak masuk di akal gitu. Pertama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, biasanya orang ria, hukuman di dunia ini,
pasti hidupnya akan gelisah. Orang yang ria itu tidak akan bahagia, tidak akan tenang, hidupnya gelisah, gundah gulana, stres. Kenapa? Karena amalan yang dikerjakannya itu hanya murni mencari pujian orang saja. Sehingga kalau tidak dapat pujian, stres dia. Kan stres tuh, ya kan? Jadi otaknya itu tidak tenang aja. Kenapa saya sudah melakukan ini kok nggak ada yang muji saya? Kenapa saya sudah melakukan itu kok manusia diam saja? Saya sudah melakukan ini, kenapa tidak satu pun manusia yang komentar tentang saya? Oh, sakit hati dia. Ya. Jadi orang yang ria itu selamanya tidak akan senang dan akan gelisah kalau tidak ada yang menilai usahanya. Nah, ini kan bahaya, menyiksa batin jadinya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, anggaplah sekarang, taruhlah ya, ada yang memuji. Kalau tadi kan sama sekali nggak ada yang memuji nih. Anggaplah ada yang memuji. Tapi walaupun ada yang memuji, terkadang pujiannya kurang, itu pun masih sakit hati. Tadi kan sudah betul tuh sakitnya dalam kali itu. Ini betul-betul ada yang muji 1-2, tapi tidak sesuai harapannya, tetap juga masih sakit tuh. Saya loh sudah berusaha, kok masih juga nggak dapat nilai. Adalah orang yang komentar 1-2, buat apa kan itu? Seperti ibu nyumbang susah 10 juta. Kemudian jawaban saya, syukran jazakillah khairan. Titik sampai di sini. Nyesel kok cuman syukran jazakillah khairan saja nih Ustaz gitu. Ya lebih lah dari itu. Harusnya kasih tahu lah tetangga-tetangga saya ini nyumbang kan itu apa gimana ceritanya kan itu ya. Kadang-kadang sudah ada yang memuji saja kurang puas dan itu sangat menyiksa ya. Man samma as-samma Allahu bi wa man yura illah bi. Karena begini ya. Hakikat pujian manusia itu. Hakikat pujian manusia itu sesuatu yang mustahil didapat. Makanya ada istilah ridhon nas ghayatun la tuhsa. Namanya kerelaan manusia, kesukaan manusia kepada kita itu sesuatu yang sulit dicapai. Dan itu sudah kaidah. Ya. Umpamanya nih kita ini beramal soleh, ingin semua minimalnya jangan 1 batam lah. 1 orang yang ada di pengajian umpamanya, sudah cukup yang ada di sini saja, yang di 1 pengajian memuji saya. Itu mustahil. Tidak akan dapat. Karena otak manusia itu macam-macam. Padahal hanya ingin dipuji oleh 1 jamaah pengajian saja, nggak banyak orang. Itu saja kadang-kadang nggak didapat. Ada juga yang nggak suka kadang-kadang tuh. Karena ridho manusia itu sesuatu yang mustahil diraih. Kalau berbuat baik saja terkadang ada yang suka, ada yang tidak, apalagi berbuat jahat. Kadang berbuat jahat ada yang suka pula. Ada kawannya saya kan gitu. Rupanya saya nggak sendirian tuh, ada kawannya tuh. Ya. Dari sini kita tahu bahwa karena sesuatu ridho manusia itu mustahil dapat, maka orang yang ria itu selamanya akan sakit hati. Tidak akan pernah tenang karena dia tidak akan pernah mendapatkan pujian sesuai dengan harapannya. Ini bahayanya orang ria. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini muallif rahimahullahu taala beliau mengatakan ria dan melakukan sesuatu perbuatan karena makhluk. Seperti seorang muslim yang beramal dan salat karena Allah, tetapi ia melakukan salat dan amalannya dengan baik agar dipuji manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarji liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam ibadah kepada Tuhannya. Kemudian Rasul bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Ar-riya. Yaqulullahu yaumal qiyamah, "Idza jazan nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina turauna fid dunya fangduru hal tajiduna indahum jaza." Rawahu Ahmad. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, maksudnya ria. Pada hari kiamat ketika Allah memberi balasan kepada manusia atas perbuatannya, maka Allah akan katakan, "Pergilah kalian, hei orang-orang ria, kepada orang-orang yang kalian tunjukkan amalanmu kepada mereka di dunia. Lihat apa yang kau dapat balasan dari sisi mereka, dari orang-orang yang kau harap pujiannya." Jadi Allah berlepas diri dari orang ria itu.
Seolah-olah gini nanti pada hari kiamat, Bu. Ibu yang sudah merasa sholat, merasa puasa, merasa haji, merasa apa kan, sudah merasa tuh. Sehingga dia datang kepada Allah, ya Allah, aku sudah sholat untukmu, aku sudah puasa untukmu, aku sudah zakat untukmu, silaturahim untukmu, bla bla bla, macam-macam dari ibadah. Ya, kata Allah, apa maksud kalian? Kalian sholatlah bukan untukku, kalian puasa bukan karenaku, kalian sedekah bukan karena tujuan mengharap pahalaku. Kalian kan sholat sedekah karena mereka ini. Karena ingin mendapatkan dari mereka ini. Sekarang kalian pergi kepada mereka itu. Ambil balasan dari mereka. Jangan ambil balasan dari aku. Seolah-olah ingin katakan seperti itu. Kira-kira orang-orang yang kita harap pujiannya di dunia akan memberikan balasan pada hari kiamat? Mustahil. Mereka sendiri mencari pahala untuk menyelamatkan diri mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini kan ngeri sekali. Ya. Makanya kalau kita lihat bercermin, sebenarnya penyakit riya ini adalah penyakit yang sangat bahaya. Dan orang yang berusaha untuk menghilangkan riya itu salah satu kategori daripada jihadun nafsi. Dia sedang berjihad melawan hawa nafsunya. Jadi kalau dia berhasil menghilangkan riya, kemudian beramal karena Allah Subhanahu wa taala, berarti dia akan dapat dua pahala tuh. Pahala menghilangkan rianya dan pahala jihadnya. Ya. Dan itu sebesar-besar jihad, melebihi jihad daripada pedang. Lihat tadi orang yang mati syahid, dimasukkan ke neraka kan? Jelas-jelas dia mengangkat pedang. Jelas-jelas dia mati syahid secara zahir. Tapi Allah katakan, hei malaikat, seret dia ke neraka. Karena dia mati syahid bukan karena aku, tapi karena ingin disebut pahlawan. Berarti jihad melawan riya itu lebih besar dibandingkan jihad mengangkat dengan pedang. Ya, karena memang melawan riya ini bukan perkara mudah. Kita lihat bagaimana keajaiban-keajaiban ikhlas yang dilakukan para ulama salaf, ya. Biar kita tahu bagaimana mereka itu berusaha menjaga amalannya supaya mereka tidak riya. Salah satu yang sering saya ceritakan kepada antum semuanya dan juga para ummahat adalah kisah daripada Ali ibn Husain. Ali ibn Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin, satu-satunya yang hidup dari keturunan Husain di Karbala. Semua putra-putra Husain itu meninggal di Karbala, kecuali Ali ibn Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin, yang hidup. Karena ketika itu dia sedang sakit di tenda. Jadi melihat saudara-saudaranya dibantai, ya. Ali bin Hasan ini termasuk ayahnya juga dibantai, Husain ibnu Ali. Dia pengen juga mengangkat senjata, tapi karena nggak sakit, dia nggak sanggup mengangkat pedang pun tak sanggup, karena dia sedang sakit. Ya. Makanya kemudian oleh saudaranya Husain ini namanya Fatimah. Ada yang mengatakan Zainab kalau nggak salah. Ya. Kemudian dibopong, maksudnya mau dihantar ke medan peperangan. Husain nampak ketika itu dan meminta kepada Zainab untuk diselamatkan anaknya ini. Biarlah dia satu-satunya yang hidup, selamatkan dia. Akhirnya diselamatkan sama bibi-bibinya tuh. Dari situlah dia selamat. Jadi satu-satunya keturunan Husain yang selamat dari kalangan laki-laki itu hanyalah Ali bin Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin. Maka siapapun yang mengaku Habib, keturunan Nabi dari jalur Husain, harus lewat nasabnya Zainul Abidin. Karena cuma satu dia saja yang selamat masalahnya. Tapi kalau Hasan itu tinggal dua orang. Jadi kalau mengaku turunan Nabi dari jalur Hasan, maka harus lewat dua anak putranya. Kalau dari Husain cuma satu, ya. Husain ibn Ali Zainul Abidin. Lah, Zainul Abidin ini memang Allah Subhanahu wa taala karuniakan rizki yang luas. Rizki yang luas di Madinah itu. Sehingga dengan rizki yang luas itu dia bisa bersedekah. Tapi masalahnya sedekahnya aneh. Ali bin Husain ini jam 1, jam 2 malam dia keluar ngangkut gandum sendirian, nggak ada yang tahu. Jadi dia hanya meletakkan gandum-gandum itu hampir di sekitar 70 orang fakir miskin yang ada di kota Madinah. Pokoknya setiap waktunya mengambil gandum sudah ada di depan pintu. Setiap habis gandum dan mau ngambil gandum lagi, mau beli lagi, ada lagi di depan pintu. Tidak pernah habis tuh gandum orang miskin. Baru setelah kemudian Ali bin Husain meninggal dunia, baru hilanglah gandum-gandum itu.
dan orang-orang yang selama ini mencela Zainul Abidin dan menuduh dia bakhil, baru mereka sadar. Rupanya yang selama ini ngasih makan fakir miskin di kota Madinah itu siapa? Zainul Abidin. Ya. Dan itu diketahui dari pundak Zainul Abidin yang kapalan bahasa kitanya karena sering ngangkut barang. Baru ketahuan sama pemandi jenazahnya itu. Dengan meninggalnya beliau, maka hilang pula sedekah tengah malam di tengah-tengah kota Madinah. Ini kata ulama bagaimana Zainul Abidin mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Ikhlas ini seperti ini. Kalau bisa amalan itu jangan diketahui kecuali dia dengan Allah Azza wa Jalla. Itu disebut shadaqatus sir namanya. Sedekah rahasia. Sampai orang yang disedekahinya nggak tahu. Kalau kita kan masih tahu orang yang disedekahinya kan. Datang, nampak nih orang miskin, terimalah Bu dari saya. Nah, masih ketahuan sama orang yang nyumbang kan. Kalau Zainul Abidin ini orang yang disumbang aja nggak tahu. Karena ketika tertutup pintu diletakkan begitu saja. Nah, ini kan luar biasa. Ini yang kita tidak bisa. Ya, kadang-kadang kita ini ngajak teman gitu ya. Ya, saya mau nyumbang si Anu, bisa antar nggak? Kalau bisa temannya biar tahu. Ya. Perlu nggak yang lain? Nah, kalau ada nggak apa-apa, ikut ngantar sekali. Nah, biar makin ramai katanya. Padahal tujuannya biar dia tahu bahwa dia sedang bersedekah kan itu ya. Nah ini satu cerita daripada siapa? Ali bin Husain Zainul Abidin. Kemudian kisah yang kedua datang daripada A'mash. Ya, berkata A'mash, "Kuntu inda Ibrahim An-Nakhai." Kata A'mash ini, A'mash bercerita tentang kawannya namanya Ibrahim An-Nakhai. Dua-duanya ulama salaf. Ya, A'mash dan Ibrahim An-Nakhai ini. A'mash ini mengatakan, "Kuntu inda Ibrahim An-Nakhai." Aku ketika itu sedang berada di sisi Ibrahim An-Nakhai. Wa huwa yaqra fil mushaf. Dan ketika itu dia sedang membaca Quran dengan memegang mushaf Al-Quran. Fasta'dzana alaihi rajulun faghattal mushaf wa qala la yarani hadha anni aqra'u fihi kulla sa'atin. Tiba-tiba ini kan dua-dua orang ini sedang baca Quran nih di sampingnya A'mash. Kalau A'mash itu kan memang dari hafalannya karena dia matanya buta, tidak buta permanen. Kalau buta permanen bahasa Arabnya namanya a'ma. Tapi kalau A'mash itu ya agak rabun lah, ya katarak mungkin begitu ya. Ibrahim An-Nakhai ini sedang berdua nih di masjid, sedang mengaji. Sementara A'mash mengaji dengan hafalannya, Ibrahim An-Nakhai sedang memegang mushaf. Ya. Tiba-tiba kemudian ada salah satu muridnya masuk ke masjid, ista'dzan meminta izin kepada Ibrahim An-Nakhai ini. Takut ketahuan kalau dia sedang baca Quran, dia ambil serbannya, ditutup mushafnya. Ditutup mushafnya. Kemudian dia pun mengatakan, la yarani hadha. Jangan sampai orang ini tahu diriku anni aqra'u fihi kulla sa'atin, bahwa aku membaca Quran itu sebenarnya setiap waktu. Setiap aku masjid dulu, cuman orang nggak tahu kalau dia itu sedang baca Quran. Seolah sedang sandar aja, istirahat gitu. Padahal depannya ada mushaf, setiap ada orang ditutup, setiap ada orang ditutup. Kalau nggak ada orang ngaji lagi, ya tutup lagi. Nah, begitulah orang dulu. Kalau sekarang nggak siaran langsung, live kan gitu. Biar tahu suaranya indah. Sengaja kan, coba lihat. Kadang-kadang saya lihat di medsos ini, kadang-kadang ada perempuan sudah tidak pakai auratnya nampak, ngaji pula dengan suara indah, kemudian ditulis itu suara paling indah satu dunia. Ya biasalah kan, biasa tema judul di medsos kadang-kadang ngagetin orang kan Bu. Seperti orang mancing dapat ikan paus, rupanya ikan lele yang dapat kan. Sudah ditengokin, mana pausnya, lele yang dapat dia kan. Hanya judulnya itu kan ngelabui orang tuh, supaya orang bisa nonton kan. Ya, berdusta dia. Ya, jadi masyarul muslimin yang dimuliakan Allah ini menunjukkan bagaimana ulama salaf itu sampai seperti itu. Ini kisah A'mash dan juga Ibrahim An-Nakhai. Kemudian juga kisah lain adalah datang daripada Abul Hasan Muhammad ibn Aslam At-Tusi. Hadza Abul Hasan Muhammad ibn Aslam At-Tusi yaqul anhu khadimuhu. Yaqulu anhu khadimuhu. Abu Abdullah kana Muhammad yadkhulu baitan wa yughlaqu babuhu wa yadkhulu ma'ahu kuzan min ma'in falam adri ma yasna hatta sami'tu ibnan saghiran lahu yabki buka'ahu fanahathu ummuhu fakultu laha ma hadzal buka
faqalat inna Abul Hasan yadkhul hadzal bait fayaqra'ul Qur'an wa yabki fayasma'uhu sabiyyun fayuhkihi fa idza arada an yakhruja ghasla wajhihi fala yura alaihi athar al-buka. Dikisahkan Abul Wahid Ibn Zaid menghabarkan Abul Hasan Muhammad Ibn Aslam At-Tusi ini diceritakan oleh pembantunya. Jadi Abul Hasan namanya Muhammad Ibn Aslam At-Tusi ini diceritakan oleh pembantunya. Jadi Abu Abdillah kunyahnya. Muhammad Ibn Aslam At-Tusi ini kalau tengah malam dia masuk ke kamarnya, kemudian dikunci dari dalam tuh pintunya, sambil membawa kuz itu cangkir, entah untuk apa cangkir kosong itu, dibawanya ke dalam kamar itu. Nggak tahu apa yang dilakukan dia, sampai satu hari mendengar ada anak kecil menangis. Ada anak kecil menangis, seolah-olah anak kecil menangis. Padahal yang menangis itu siapa? Muhammad Ibn Aslam At-Tusi. Ya, sampai terisak-isak, sampai kayak anak-anak menangis itu. Ya. Maka ibunya kemudian terbangun. Akhirnya berusaha mengetuk pintunya. Maka ketika mengetuk pintunya langsung terdiam dia dari tangisannya. Kemudian dia berpura-pura ngambil air, kemudian dibasuhnya mukanya seolah-olah tidak tampak kalau dia habis menangis. Ini kan luar biasa, menghapuskan bekas tangisan supaya orang tidak tahu kalau dia sedang ibadah dan menangis gitu. Kalau kita kan tidak. Kadang-kadang kita ini diperlihatkan ibadah kita. Contoh nih hari Kamis gitu ya. Oh makan gak? Saya lagi puasa. Nah dikasih tahu pula. Padahal kalau dia ngomongkan ana belum selera kan enak gitu bahasanya kan. Afan ya ana enggak belum selera ini baru masih kenyang kan enak. Enggak, dikasih tahu ibadahnya. Saya lagi puasa. Kebetulan saya sudah setahun. Nah, dibilang setahun. Senin Kamis kata. 1 tahunnya disebutkan Senin Kamis. Insya Allah tahun depan itu puasa Daud. Disebutkan lagi tahun depannya itu loh. Rencananya itu. Supaya apa maksudnya itu? Dikasih tahu lagi. Ya, jadi kita ini subhanallah memang bukannya dihilangkan bahwa kita ini sedang beribadah, cukuplah kita tahu dengan yang tahu dengan kita dengan Allah saja, malah dikasih tahu pula manusia. Nah, ini juga hati-hati ya. Ini juga masuk pada masalah riya gitu ya. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi sebenarnya ini karena sudah 5:30. Taib sampai di sini. Sebelum saya tutup 1-2 pertanyaan silakan kita buat tanya jawab. Iya. Gimana? Hukuman riya ketika di dunia. Ya maksudnya riya itu kan tujuannya ingin mendapatkan pujian. Riya itu tujuannya betul-betul murni ingin mendapatkan pujian. Tapi terkadang pujian itu tidak didapati dia, sehingga dia pun tidak tenang. Jadi maunya dia sholat udah capek-capek dia sholat gitu ya, tapi nggak ada yang muji kan. Akhirnya sia-sia jadi kesannya kan. Gerakannya itu dia capek-capek saja, nggak dipuji orang, akhirnya dia nggak senang. Sudah sholatnya capek, nggak dapat pahala, nggak dapat pujian. Lalu apa kegunaan gerakan-gerakan dari awal sampai akhir itu? Atau dia sudah capek nih cari harta, 1 bulan dia kumpulkan uang tuh. Dia bekerja siang malam, lelah letih, keringat bercucuran, banting tulang, kepala di bawah kaki di atas, macam-macam lah istilahnya orang susah ketika kerja tuh. Tiba-tiba bersedekah. Sedekahnya ingin dapat pujian orang. Rupanya gak ada yang muji. Sudah dia capek 1 bulan kerja, kemudian hilang uangnya begitu saja. Allah pula tidak balas sedekahnya. Pujian orang pula tidak diterima dia. Apa gak stres dia hidupnya? Nah itulah maksudnya hukuman di dunia tuh. Orang riya seperti itu. Stres hidupnya karena tidak mendapatkan keinginannya. Ya, wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup sampai ke sini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.